Selamat pagi teman-teman dan juga Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Demandilwan Pratiwi, absen 20 dari kelas 4B AKM. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai perbedaan data dan juga informasi, data flow diagram siklus produksi, serta analisis kasus COSO pada UMKM ABC. Baik, akan saya lanjutkan ke materi pertama yaitu pengertian data. Nah, data adalah fakta mentah yang belum diolah sehingga belum memiliki arti yang jelas. Adapun ciri-ciri dari data yaitu yang pertama berupa angka atau catatan, yang kedua belum dapat digunakan langsung untuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir masih perlu diproses. Adapun contoh-contoh dari data yaitu misalnya 100 pieces produk, 2 juta rupiah, dan juga tanggal 10 April 2026. Baik, selanjutnya pengertian dari informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan berguna bagi penggunanya. Adapun ciri-ciri dari informasi yaitu yang pertama sudah diproses, yang kedua memiliki arti, dan yang terakhir digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu adapun contoh dari informasi yaitu misalnya seperti penjualan bulan April meningkat sebesar 15%. Lalu persediaan bahan baku mulai menipis. Baik, yang selanjutnya yaitu ada perbedaan data dan informasi. Nah, perbedaan data dan informasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari aspek yang pertama, definisi. Data adalah fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses menjadi bermakna. Lalu yang kedua, dari bentuk. Data dapat berupa angka atau simbol acak, sedangkan informasi biasanya berupa laporan dan juga ringkasan. Lalu yang ketiga dari kegunaannya. Nah, data itu belum bisa langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi sudah bisa langsung untuk digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir dari contohnya. Contoh data yaitu 5 juta rupiah, sedangkan contoh dari informasi adalah penjualan bulan Maret sebesar 5 juta rupiah, naik 20% dari bulan Februari. Nah, pada slide ini ditampilkan diagram arus data atau data flow diagram tingkat 0 siklus produksi. Data flow diagram itu digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam proses produksi perusahaan, mulai dari perencanaan produk hingga pencatatan biaya produksi. Pada bagian atas, terdapat siklus pendapatan. Nah, bagian ini memberikan informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan kepada bagian perencanaan dan penjadwalan. Nah, informasi tersebut akan digunakan perusahaan untuk menentukan jumlah produksi produk. Lalu, bagian pertama adalah desain produk. Nah, pada tahap ini perusahaan merancang produk yang akan diproduksi serta menentukan bahan baku dan juga proses produksinya. Output dari bagian ini berupa daftar operasi dan daftar informasi bahan baku yang nantinya akan digunakan pada proses produksi. Lalu, bagian kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Bagian ini merupakan pusat dari pengaturan produksi. Nah, pada tahap ini perusahaan akan menentukan jadwal produksi, menghitung kebutuhan bahan baku, dan menentukan kebutuhan tenaga kerja. Bagian ini menerima data dari siklus pendapatan, desain produk, dan siklus pengeluaran. Kemudian, bagian ini akan menghasilkan output yaitu yang pertama, pesanan produksi, yang kedua, permintaan pembelian, yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja, yang keempat, permintaan bahan baku, dan yang kelima, WIP atau Work in Process. Selanjutnya terdapat siklus pengeluaran. Nah, bagian ini itu bertugas menyediakan dan membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Lalu bagian ketiga adalah operasi produksi. Pada tahap ini dilakukan proses produksi secara langsung menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan juga mesin produksi. Hasil dari proses ini adalah barang jadi. Nah, selain menghasilkan barang jadi, bagian ini juga mengirim data biaya bahan baku, biaya overhead, dan kartu jam kerja ke bagian akuntansi biaya. Dan terdapat juga siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Bagian ini itu memberikan informasi mengenai tenaga kerja dan biaya tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Lalu bagian terakhir adalah akuntansi biaya. Nah, pada tahap ini, seluruh biaya produksi dicatat dan dihitung seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead.
Nah, hasil akhirnya berupa harga pokok produksi dan laporan biaya produksi. Laporan tersebut kemudian dikirim kepada manajemen dan sistem buku besar serta pelaporan. Nah, jadi data flow diagram siklus produksi itu menunjukkan bagaimana data mengalir dari proses perencanaan hingga pelaporan biaya produksi. Dengan adanya data flow diagram ini, perusahaan dapat memahami proses produksi secara lebih terstruktur dan mempermudah pengendalian dalam kegiatan produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh ancaman dan solusi dari ancaman pada siklus produksi. Yang pertama, pada bagian perencanaan produk, contoh ancamannya yaitu desain produk tidak sesuai kebutuhan pasar, kesalahan dalam menentukan spesifikasi produk, dan informasi desain produk bocor ke pihak luar. Lalu solusinya, perusahaan bisa melakukan review desain produk sebelum produksi, dan melakukan riset pasar lebih dahulu dan juga membuat standar desain produksi. Lalu pada bagian kedua, yaitu perencanaan dan juga penjadwalan. Contoh ancamannya yaitu yang pertama, perencanaan produksi tidak sesuai target, terjadi keterlambatan pengadaan bahan baku, dan jadwal produksi bentrok dengan kapasitas mesin. Untuk solusinya, perusahaan bisa menggunakan sistem perencanaan persediaan, melakukan pengecekan stok secara rutin atau berkala, dan membuat jadwal produksi yang realistis. Pada bagian ketiga, yaitu pada proses produksi, contoh ancamannya yaitu yang pertama, pemborosan bahan baku, produk cacat, dan kesalahan pencatatan tenaga kerja. Untuk solusinya, perusahaan bisa melakukan pengawasan produksi, mengadakan quality control, dan membatasi akses ke gudang bahan baku. Lalu pada bagian keempat, yaitu pelaporan dan evaluasi biaya, contoh ancamannya yaitu yang pertama, kesalahan penghitungan biaya produksi, data biaya tidak akurat, dan manipulasi laporan biaya. Untuk solusinya, perusahaan bisa melakukan pemeriksaan laporan neraca secara rutin, memisahkan tugas pencatatan dan juga pemeriksaan, dan menggunakan sistem akuntansi yang terintegritas. Baik, selanjutnya analisis kasus Joso pada UMKM ABC. UMKM ABC merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang produksi makanan beku atau frozen food, seperti nugget ayam, siomay, dan dimsum. Nah, usaha ini memiliki 12 karyawan yang telah beroperasi sejak tahun 2022. Dalam menjalankan operasionalnya, UMKM ABC melakukan berbagai aktivitas pengeluaran seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan juga pembayaran utilitas. Pada bulan Maret 2026, pemilik usaha menemukan adanya selisih kas sebesar 4.850.000 pada laporan kas harian. Selain itu, ditemukan juga transaksi pembayaran ganda kepada pemasok untuk invoice yang sama sehingga perusahaan mengalami kerugian pembayaran. Dan berdasarkan investigasi awal, ditemukan beberapa kelemahan pada sistem pengendalian internal perusahaan, seperti tidak ada dokumen purchase request atau PR formal, tidak adanya pemisahan tugas antar pegawai, dan bukti pengeluaran yang tidak lengkap, serta lemahnya keamanan sistem informasi akuntansi yang karena semua staf dapat mengakses dan mengubah file Excel perusahaan. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa pengendalian internal pada siklus pengeluaran UMKM ABC masih lemah sehingga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, kecurangan, dan kerugian keuangan perusahaan. Untuk temuan yang pertama, yaitu tidak ada dokumen purchase request formal. Nah, pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian produksi tanpa adanya dokumen purchase request formal yang tertulis dan juga disetujui. Risiko yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, pembelian tidak sesuai kebutuhan perusahaan, tidak ada bukti persetujuan pembelian, dan potensi pemborosan dan juga penyalahgunaan dana perusahaan. Lalu rekomendasi yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu yang pertama, membuat formulir PR sederhana menggunakan Excel. Yang kedua, setiap pembelian wajib disetujui oleh kepala bagian atau pemilik usaha. Dan yang ketiga, menentukan batas nominal pembelian yang memerlukan otorisasi. Lalu komponen COSO yang relevan adalah control environment dan control activities. Nah, temuan yang kedua yaitu tidak adanya pemisahan tugas. Dina atau staff admin membuat purchase order sekaligus melakukan pencatatan akuntansi. Tidak ada pemisahan antara pembuat PO, pencatatan, dan juga pembayaran. Risiko yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, terjadi manipulasi transaksi, risiko fraud yang lebih tinggi, dan kesalahan pencatatan sulit terdeteksi.
Lalu, rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu yang pertama, memisahkan tugas pembelian, pencatatan, dan juga pembayaran, menunjuk pegawai yang berbeda untuk verifikasi transaksi, dan yang terakhir, pemilik usaha harus melakukan pengecekan secara rutin. Untuk komponen COSO yang relevan pada bagian ini yaitu control environment dan control activities. Baik, temuan yang ketiga yaitu terjadi pembayaran ganda. Temuan invoice SPS strip 118-3-2006 sebesar 3.250.000 dibayar 2 kali pada tanggal 8 Maret dan 14 Maret 2026. Nah, bendara itu tidak tahu apakah invoice sudah dibayar karena tidak adanya sistem verifikasi. Lalu risiko yang dapat terjadi yaitu kerugian keuangan perusahaan sebesar 3.250.000, kesalahan pembayaran berulang, cash flow perusahaan terganggu. Dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu memberi tanda lunas pada invoice yang sudah dibayar, membuat daftar hutang dan juga pembayaran, dan melakukan pengecekan invoice sebelum pembayaran dilakukan. Untuk komponen COSO yang relevan yaitu control activities dan juga monitoring. Yang keempat yaitu bukti pengeluaran tidak lengkap. Untuk temuannya, beberapa bukti pengeluaran tidak ditandatangani oleh penerima uang. Risiko yang terjadi sulit melakukan audit dan juga verifikasi transaksi, lalu potensi pengeluaran fiktif dan transaksi pembayaran tidak valid. Untuk rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu setiap bukti pengeluaran wajib ditandatangani, menyimpan bukti transaksi secara rapi, dan menggunakan format bukti kas keluar yang sederhana. Komponen COSO yang relevan yaitu control activities. Untuk temuan yang kelima yaitu pencatatan pengeluaran tidak rinci. Nah, beberapa transaksi hanya dicatat sebagai biaya operasional tanpa penjelasan yang rinci. Lalu risiko yang mungkin terjadi yaitu informasi keuangan jadi tidak akurat, sulit mengetahui penggunaan dana perusahaan, dan menyulitkan proses evaluasi biaya. Untuk rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu membuat kategori biaya yang jelas, menambahkan keterangan pada setiap transaksi, dan juga menggunakan format pencatatan yang lebih detail. Untuk komponen COSO yang relevan yaitu adalah control activities. Lalu temuan yang keenam yaitu ditemukan selisih kas kecil. Ditemukan selisih kas kecil sebesar 4.850 pada laporan kas harian perusahaan. Risiko yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, kehilangan kas perusahaan. Yang kedua, potensi penyalahgunaan dana kas kecil. Yang ketiga, kesalahan pencatatan transaksi kas dan sulit mengetahui sumber selisih kas kecil. Dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan kas secara rutin, menerapkan sistem kas kecil yang lebih terkontrol, setiap pengeluaran wajib disertai dengan bukti transaksi, dan melakukan rekonsiliasi kas harian secara berkala. Untuk komponen COSO yang relevan yaitu control activities dan monitoring. Lalu untuk temuan yang ketujuh yaitu semua staf dapat mengubah file Excel. Nah, tidak ada pembatasan akses pada file pencatatan keuangan perusahaan. Risiko yang mungkin terjadi yaitu data mudah dimanipulasi, risiko kehilangan atau perubahan data meningkat, dan sulit mengetahui siapa yang mengubah data tersebut. Dan rekomendasi untuk perusahaan yaitu yang pertama, memberikan password pada file Excel dan membatasi akses hanya kepada pihak tertentu, dan juga membuat akun pengguna yang berbeda. Untuk komponen COSO yang relevan yaitu information dan communication. Dan temuan yang ke-8 yaitu tidak ada backup data dan log perubahan. Perusahaan tidak memiliki backup data dan tidak ada catatan perubahan data. Dan risiko yang dapat terjadi yaitu data dapat hilang permanen, kesalahan tidak dapat ditelusuri, dan operasional dapat terganggu jika file perusahaan rusak. Dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu yang pertama, melakukan backup data secara rutin, yang kedua, menyimpan salinan data di Google Drive atau hard disk, dan yang terakhir, membuat catatan perubahan data sederhana atau log aktivitas. Untuk komponen COSO yang relevan pada bagian ini adalah monitoring. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa data dan informasi memiliki perbedaan dalam fungsi dan juga pengolahannya. Data merupakan fakta mentah yang belum memiliki makna, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Nah, dalam perusahaan, informasi yang akurat sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional dan juga pengendalian. Selain itu, siklus produksi merupakan rangkaian aktivitas yang dimulai dari desain produk, perencanaan produk, proses produksi, hingga pencatatan biaya produksi. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ancaman seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan kerusakan mesin sehingga perusahaan memerlukan pengendalian internal yang baik agar proses produksi berjalan lebih efektif dan juga efisien. Oleh karena dan berdasarkan analisis kasus UMKM ABC, ditemukan beberapa kelemahan pengendalian internal pada siklus pengeluaran seperti tidak adanya pemisahan tugas, pembayaran ganda, selisih kas kecil, dan bukti transaksi yang tidak lengkap, serta lemahnya keamanan sistem informasi akuntansi. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengendalian internal melalui pemisahan tugas, penggunaan dokumen resmi, pembatasan akses data, serta pengawasan dan juga backup data secara rutin agar risiko kesalahan dan juga kecurangan dapat diminimalkan. Baik, sekian untuk presentasi hasil ujian tengah semester dari saya. Apabila ada salah kata maupun penyampaian materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih.